Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya dan selamat menjalankan ibadah Ramadan beserta rangkaiannya. Teman-teman, pada hari ini saya mau membuat tutorial, yaitu tentang cara memasang ini. Ini ada yang menyebut Starcam seperti saudaraku Suwanto yang dalam komennya disuruh bikinkan tutorial ini. Dia menyebutnya adalah Starcam, tetapi juga ada yang menyebutnya handle untuk listrik dan genset, tetapi juga ada yang menyebutnya switch atau saklar 4 pul. Karena di sini ada 4 terminal, jadi ada yang menyebutnya adalah 4 pul, teman-teman ya. Nah, sebenarnya dulu saya sudah pernah membuat tutorial ini, tepatnya insya Allah tanggal 13 Agustus tahun 2020 yang lalu, tetapi dengan waktu yang sangat panjang, mungkin 1 jam 25 menit, terlalu panjang. Dan ini mau insya Allah mau seringkas-ringkasnya. Sedangkan dulu adalah fungsinya sebagai handle genset dan listrik, atau penghubung atau saklar antara genset dan listrik. Dan saat ini mau kita tambah fungsinya lagi lebih dari itu. Nah teman-teman, lebih jelasnya marilah kita langsung ke tempat lokasi untuk membuat tutorial ini. Bismillahirrahmanirrahim, menuju tempat lokasi. Teman-teman, sebelum peralatan ini, handle ini kita pasang, kita persiapkan dulu peralatan kerja seperti ini diantaranya. Nah ini, kemudian bahan-bahan yang digunakan diantara yang lain. Di sini ada box sekring, box MCB, dan beberapa konduktor, klem. Nah ini ada beberapa klem. Nah, teman-teman, kemudian selanjutnya ini kita handle ini, atau yang juga ada yang menyebutnya Starcam atau handle atau saklar. Ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Ini kita juga buka. Kita kendorkan semua. Di sini ada 4, kita kendorkan semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita kendorkan. Ini juga kita kendorkan. Nah, setelah semuanya kendor, kemudian ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Nah, dalamnya adalah seperti ini, teman-teman ya. Kemudian ini kita pasang ke dinding ini. Ini sekedar tutorial teman-teman ya, kita pasang ke dinding. Sekarang kita lakukan, kita pasang ke dinding. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemudian kita lubang-lubang di sini, ada ujung-ujung ini tempat-tempat skrup ya, di sini seperti ini. Tiap sudut ada 4 sudut, jadi nanti ada pakusnya semua teman-teman ya. Ini dipasang di sini, kemudian kita paku skrup semua. Sekarang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah paku skrup ini kita masukkan semua. Ini sudah saya masukkan semuanya ke 4 sudut ini, sudah saya masukkan. Setelah kita masukkan, kemudian kita kencangkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, kita kencangkan. Ini juga kita kencangkan. Ini juga kita kencangkan. Ini juga kita kencangkan. Nah teman-teman, setelah keempat paku skrup ini kita kencangkan semua, ini kencang semua. Selanjutnya adalah kita memasang konduktor, yaitu kabel U atau NWM 3x4. Jadi ini isinya 3, ukurannya 4 mili. Ini adalah yang menuju ke box sekring ya, box sekring. Nah seperti ini, atau menuju ke MCB, box MCB ini, atau box MCB menggunakan yang lain juga bisa, contohnya Presto atau merek yang lain juga bisa, Masco seperti ini bisa. Nah, kemudian selanjutnya NWM ini kita kupas menggunakan cutter ini. Kita gunakan cutter, kita iris.
kemudian kita potong ketang, tetapi juga dapat menggunakan ketang. Kita kupas di sini, kita koyak di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita koyak di sini pakai tang. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Setelah kita kupas seperti ini, selanjutnya adalah kita pasang di handle ini atau di saklar ini. Pasang NYM ini yang menuju ke box sekring adalah posisinya adalah medannya ini sangat sulit, adalah masangnya di sini, dalam sini. Ini di sini ada 4 terminal. Jadi dalamnya ada 4 terminal, di luar juga ada 4 terminal. Nah, ini 4 terminal, 4 terminal. Nah, teman-teman, ini posisinya sudah betul, handle ini seperti ini betul ke bawah. Jadi bila mana ini posisinya tidak ke bawah, kita harus ke bawah kan. Andai kata posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini, otomatis di sini adalah terminal di dalam ini tertutup oleh handle dan gerakan ini. Supaya nggak tertutup, ini kita gerakkan ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, kita bawakan. Nah, seperti ini. Nah, ini brake-nya kita lepas dulu biar tidak mengganggu. Setelah ini posisi ke bawah, berarti ini kelihatan terminal di dalam ini yang dapat kabel U yang lari ke box sekring atau bab MCB ini. Nanti skrup yang di dalam ini kita dapat kita buka. Kemudian ini kita masukkan, kemudian kita pasang. Nah, teman-teman, ini supaya lebih cepat, tidak memakan waktu yang panjang. Ketiga konduktor ini kita kupas semua. Nah, kita kupas semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Ah, seperti ini. Ini juga kita kupas biar cepat. Biar tidak makan waktu, kita kupas semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Selanjutnya adalah kita pasang. Ini kita mulai dari yang kuning bisa, dari yang hitam bisa. Kalau yang kuning adalah ground, yang biru adalah netral, yang coklat ini adalah fase. Tinggal teman pilih yang mana dulu, silakan. Dimulai dari ground dulu bisa, dimulai dari fase ini juga bisa. Nah, ini supaya gerakannya lebih cepat, ini kita bentuk konduktor ini, kita bentuk searah berat atau searah jarum jam. Ada caranya adalah ini koyak kita goyang kiri, lalu ke kanan, kita bentuk lingkaran. Kita bentuk seperti ini, harus rapi bentuknya lingkaran. Kemudian berikutnya yang biru untuk netral kita juga bentuk. Oke, sekarang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim, kita goyang kiri, kemudian ke kanan, kita langsung bentuk seperti tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ketiga-tiganya kita bentuk seperti ini, bentuk lingkaran searah berat atau searah jarum jam. Kemudian konduktor NJM 3x4 ini kita masukkan ke lubang sebelah kanan. Nah, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nah, setelah masuk, ini yang coklat ini kita gunakan waso. Nanti kita pasang sebelah terminal yang paling kanan, yang paling jelek ini di bawah, teman-teman ya. Ini adalah yang lari ke instalasi. Nah, ini kita buka skrup yang jelek ini, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Nah, setelah baut terlepas, kemudian ini kita pasang, kita masuk baut, kemudian kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Baut ini atau skrup ini kita masukkan ke lubang ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke posisinya di sini, dalam sini. Masukkan posisinya. Nah, masukkan. Setelah masuk ke posisinya, nah di sini. Kemudian kita kencangkan pakai obeng ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita kencangkan. Setelah dirasa kencang, kemudian selanjutnya adalah pasang yang biru ini. Ini adalah netral. Nah, netral. Masanya ada terminal nomor 2 dari kanan ini. Ya, teman-teman, kita pasang nomor 2 terminal dari kanan. Sekarang terminal nomor 2 kita kendorkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baut ini kita lepas. Setelah terlepas atau skrup ini kita masukkan ke posisi
netral, warna biru ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan posisi netral. Setelah masuk, kemudian ini masukkan posisinya, masukkan ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan ke posisinya. Nah, kita masukkan. Masukkan. Setelah masuk posisinya, kemudian ini kita kencangkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita kencangkan. Netral kita kencangkan. Setelah cukup kencang, berikutnya adalah masang ground. Nah, di sini ada terminal. Yang kanan adalah fase, sebelahnya adalah biru netral. Nah, kemudian sebelahnya lagi ini kita kosongkan saja. Tapi kalau teman menghendaki yang lain silakan kita kosongkan. Kemudian ground ini pasang yang paling sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri nomor 2 ini kita kosongkan, tidak apa-apa. Kemudian yang ground kita pasang yang paling kiri pol atau nomor 4 dari sebelah kanan. Nah, ini kita kendorkan sekarang bautnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baut ground kita kendorkan. Setelah baut ini atau skrup ini terlepas, kemudian kita masukkan bersama dengan ini NYA. Yang ini nanti kita kopel sama ini ground ini yang sebelah paling kiri pol. Kemudian ini kita groundkan pada bodi. Nah, bodi ini. Nah, bodi di sini. Nah, maksud kita groundkan ke bodi, maksudnya adalah apabila mana ada arus yang induksi ke bodi, nanti bila arusnya itu kecil, arusnya nanti bisa hilang karena bodi telah digroundkan. Nah, digroundkan di sini. Tetapi bila mana induksinya besar, bisa ketahuan karena di sini bodi digroundkan. Nah, sekarang ini selanjutnya adalah ini kita masukkan NYA yang nanti lari ke bodi, dan ini kok kita kopel dengan ini. Nah, dengan yang ground yang sebelah kiri pol ini kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Kemudian kita kopel sama ground NYM 3x4 yang lari ke box sekring atau ke box MCB. Nah, ini kita masukkan bautnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nah, ini sudah masuk. Setelah masuk ini kita masukkan ke posisinya. Kita masukkan ke posisinya. Ini kita balik. Kita masukkan ke posisinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan ke posisinya. Setelah masuk ke posisinya, kemudian baut ini atau skrup ini kita kencangkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita kencangkan. Nah, setelah kencang, berikutnya adalah yang NYA ini. Nah, ini kemudian kita hubungkan dengan ground di sini. Nah, ground di sini kita hubungkan. Sekarang ini kita lepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas. Setelah kita lepas baut ini atau skrup ini, kemudian konduktor ini kita ukur ke posisinya ini secukupnya saja. Nah, di sini kemudian kita potong saja konduktor ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Nah, kemudian kita kupas konduktor. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Kita kupas seperti ini. Kemudian kita bengkokkan ke kiri kemudian ke kanan, yaitu searah drat seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim, bengkok kiri, kemudian kita bentuk lingkaran ke kanan. Bentuknya seperti ini, harus rapi, searah drat atau searah jarum jam. Setelah kita bentuk seperti ini, rapi seperti ini, kemudian baut ini, skrup ini kita masukkan ke posisinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan ke posisinya. Nah, kita masukkan. Setelah masuk, kemudian baut ini atau skrup ini kita masukkan ke pada bodi box handle ini. Sekarang kita masukkan ke box bodi ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan ke bodi ya. Kita masukkan. Teman-teman, setelah masuk seperti ini kita kencangkan pakai obeng. Bismillahirrahmanirrahim, kita kencangkan pakai obeng. Nah, setelah kencang, selanjutnya konduktor ini kita bentuk, kita tata sedemikian rupa supaya rapi. Setelah konduktor kita bentuk, yang kuning adalah terminal paling sebelah kiri, kemudian kita kopel, kita beri NYA, kita hubungkan bodi ini. Kemudian yang paling kanan pol adalah fase, sebelahnya adalah netral, sebelahnya lagi adalah kosong. Kemudian konduktor sudah kita bentuk. Sekarang kita lakukan pengekleman pada konduktor
NYM 3x4 yang lari ke box sekring atau ke box MCB paku, kita klem. Nah, ini adalah larinya ke box sekring teman-teman ya. Nah, kita anggap lari ke box sekring. Nah teman-teman, ini adalah masang yang untuk lari yang ke box sekring atau yang ke box MCB. Inilah medan yang tersulit karena posisinya hendak di dalam. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pasang NYM 3x4 yang lari ke kWh meter. Nah ini kita anggap NYM 3x4 yang lari ke kWh meter. Nah ini maaf teman-teman ya, ini kalau konduktornya ini bekas, ini kita kupas lagi. Kita kupas lagi. Sini kira-kira kita ukur dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Kita kupas. Kemudian kita kupas lagi pakai tang. Kita kupas pakai tang. Kemudian kita potong, kita kupas seperti ini. Nah ini teman-teman, konduktor ini 3x4 yang lari ke kWh meter. Nah ini ada 3 warna, hitam, biru, dan kuning. Nah nanti cara masangnya adalah yang hitam ini adalah terminal bagian luar ini dapat coklat. Nanti kalau bila dimana dihubungkan senter dengan coklat di sini. Kemudian yang biru senter sama biru netral, dan yang kuning ini adalah senter dengan yang kuning. Masangnya di bawah ini adalah lari yang ke kWh meter teman-teman ya. Nah ini sudah ada lingkaran tapi buruk, ini kita potong semua saja karena lingkarannya buruk, ini bekas dari pelanggan PLN habis revisi. Jadi sebaiknya kita potong semua teman-teman ya. Kita potong semua saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Kemudian kita kupas. Kemudian kita bentuk lingkaran seperti tadi, goyang kiri, goyang kanan. Itu goyangnya searah drat atau searah jam. Kita kupas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Ini yang biru coba kita kupas. Kita kupas. Kemudian yang kuning ini juga kita kupas. Kemudian kita bentuk semuanya saja. Cara seperti tadi, goyang kiri, langsung kanan, semuanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bentuk searah drat atau searah jarum jam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bentuk seperti ini ketiga-tiganya, harus bentuknya rapi. Kemudian konduktor ini kita masukkan ke lubang sebelah kiri saja. Kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan sebelah kiri. Kita masukkan. Kemudian konduktor ini agak kita bentuk. Nah ini yang hitam ini adalah dapat yang senter coklat tadi, karena ini warnanya hitam, biru, dan kuning. Yang tadi adalah coklat, biru, dan kuning. Nah hitam ini dapat yang ini, yang paling kanan pol, terminal yang paling kanan pol. Kita bentuk konduktor, kemudian kita pasang ke posisinya. Ini kita lepas dulu bautnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas. Setelah lepas ini kita masukkan ke posisinya, ke konduktor warna hitam. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Seperti masuk ini, kemudian kita masukkan ke posisinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan ke posisinya. Setelah masuk, kemudian kita kencangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kencang, ini cukup kencang, kemudian konduktor kita bentuk sekalian, tidak apa-apa. Kemudian biru ini kita pasang terminal nomor 2, jadi senter yang coklat tadi. Ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka terminal. Setelah terlepas ini, kemudian kita masukkan posisinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan ke biru ini. Setelah masuk ini, kemudian kita masukkan posisinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan ke posisinya. Biru, senter biru, yaitu terminal nomor 2 paling kanan. Kemudian setelah masuk posisinya, ini kita kencangkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita kencangkan. Kencang, ini konduktor kita bentuk sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, kita bentuk. Kemudian ini yang kuning,
Ini adalah dapat terminal yang paling kiri pol, jadi kuning, senter kuning, ini adalah ground. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Terminal paling kiri, ground, center ground, kita buka. Nah, ini tempatnya enak karena di luar. Kemudian ini kita masukkan posisinya, bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nah, masukkan, setelah masuk seperti ini, kemudian kita masukkan posisinya, bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nah, setelah masuk, kemudian ini kita kencangkan baut, bismillahirrahmanirrahim, baut kita kencangkan. Nah, setelah jeruk rasa cukup kencang, kemudian konduktor kita bentuk sekalian, kita bentuk. Nah, kita kencangkan lagi, bismillahirrahmanirrahim, semuanya saja. Nah, kencang. Kemudian ini adalah NJM, kita klem. Nah, kita klem. Ini adalah yang kita pasang tadi, yang lari ke KHW meter, teman-teman ya, yang lari ke KHW meter. Ini kita klem. Kemudian kita klem. Nah, kita klem. Bismillahirrahmanirrahim, kita klem. Ini adalah yang lari ke KWH meter. Kita klem. Klem lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buat prakteknya. Nah, teman-teman, ini sudah jadi yang lari ke KWH. Nah, ini NJM ini kita larikan ke KWH meter, teman-teman ya. Ini kita anggap lari yang ke KWH meter. Setelah yang lari ke box sekring sudah terpasang, tadi adalah yang delik jauh sana, yang ngumpet. Kemudian yang satunya lari ke KWH meter, yang keluar bagian bawah kita pasang. Selanjutnya adalah kita pasang yang lari ke genset, konduktor yang lari ke genset. Nah, ini adalah NJJ, ini kita kupas. Yang lari ke genset kita kupas. Ini NJJ, teman-teman ya. Ini harus pakai cutter, karo ketang sulit karena plot rumusnya. Karena kita kupas, bismillahirrahmanirrahim, kita kupas pakai cutter. Nah, pakai cutter kita kupas. Nah, kemudian kita bantu pakai tang, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong, bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Setelah kita kupas seperti ini, kemudian konduktor kita kupas lagi. Yang ini ujung-ujungnya kita sekalian kupas semua saja untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Ah, ini. Kemudian yang biru netral ini juga kita kupas. Nah, kemudian yang kuning ini juga kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim, kita kupas. Nah, kemudian kita bentuk. Ini kita bentuk seperti tadi. Bentuk lingkaran ke yang kiri, lalu ke kanan, lari searah berat dan atau searah jarum jam. Yang kiri, kemudian ke kanan. Nah, tadi semuanya saja, langsung ketiga-tiganya kita bentuk semuanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bentuk seperti ini ketiga-tiganya, kemudian konduktor ini kita masukkan lubang dari atas sebelah kiri aja, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nah, setelah masuk, kemudian konduktor kita pasang. Yang coklat ini adalah dapat terminal yang paling kanan pol, center dengan coklat yang tadi atau center dengan yang hitam tadi. Nah, ini kita pasang di sini. Di sini, kemudian kita lepas dulu baut ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepas. Nah, seperti ini. Setelah lepas, ini kita masukkan ke lubang ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan posisinya. Nah, kemudian kita kencangkan. Nah, kita kencangkan. Kemudian berikutnya adalah netral. Ini adalah yang dapat genset, teman-teman ya, yang ada genset hitam ini. Kemudian netral kita pasang ke terminal nomor 2 paling kanan. Berarti center yang biru tadi yang dapat ke center KWH meter dan center ke box sekring atau box MCB. Kemudian kita lepas dulu terminalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bautnya kita lepas. Nah, kita lepas seperti ini. Kemudian kita masukkan. Ini terus
bingkokan searah drat atau searah jarum jam kita masukkan. Nah, masukkan ke posisinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan posisinya. Ini netral teman-teman ya, center dengan netral yang dari kabel konduktor yang dapat kW meter dan konduktor yang dapat ke kabel U yang lari ke box sekring atau ke box MCB. Ini kita kencangkan. Ini adalah netral teman-teman ya, dapat terminal yang nomor 2 dari kanan. Nah, setelah netral sudah masuk dan kencang, kemudian kita yang ketiga ini kita kosongkan, jadi mengikuti yang tadi kosong semua. Kemudian yang paling kiri pol ini adalah ground. Nah, kita lepas. Kita lepas. Kemudian ini kita masukkan ground ini. Kita masukkan posisinya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Kemudian kita masukkan ke posisinya. Setelah masuk, kemudian kita kencangkan put ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita kencangkan. Kencangkan semuanya saja, kita kencangkan. Setelah semuanya kencang, konduktor ini kita bentuk dalamnya, kita bentuk sedemikian rupa. Kemudian konduktor ini juga kita yang lari ke genset ini juga kita klaim sedemikian rupa. Nah, ini kita klaim yang lari ke ini kita klaim yang lari ke genset teman-teman ya. Kita klaim. Bismillahirrahmanirrahim, kita klaim. Kita beri 2, enggak masalah. Terus klaim ini adalah yang lari ke genset. Ini konduktor terpasang, ini yang lari ke genset sudah terpasang MJJ ini. Nah teman-teman, kemudian berikutnya ujung yang lari ke genset ini kita pasang stiker. Kita pasang stiker seperti ini. Nah ini caranya nanti bisa dilihat video saya yang lama. Dan cara yang masang box sekring juga nanti bisa dilihat video saya yang lama teman-teman ya. Dan kemudian cara masang box MCB ini berserta MCB nya bisa dilihat cara memasang box MCB berserta MCB nya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sudah terpasang semua konduktor dan tersusun rapi. Kemudian mengukil saklar ini kita pasang ke posisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita pasang. Nah teman-teman, jadi intisarinya tadi sudah saya anggap cara box sekring. Nanti bisa dilihat cara masang box sekring, cara memasang box MCB bisa dilihat nanti cara memasang box MCB, dan kemudian pasal masang stiker ini bisa dilihat video saya lama yang cara memasang handle genset. Nah teman-teman, ini untuk menyingkat waktu tutorial ini biar waktunya tidak kepanjangan, ringkas ceritanya atau ringkas tutorial ini langsung kita jujuk saja menuju ke instalasi yang jadi. Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju instalasi yang jadi. Ini adalah instalasi yang jadi teman-teman ya. Nah, ini adalah pengukil genset atau listrik. Ini lebih bagusnya sebelum kita isi strom, ini belum bisa isi strom. Ini kita posisikan 0 karena di sini 0 adalah kosong, adalah di tengah teman-teman ya. Bila ke tengah berarti ini adalah posisi kosong atau 0. Sedangkan bila ke bawah berarti yang terhubung adalah genset. Dan bila ke atas sana, nah ini Bismillahirrahmanirrahim, ini netral ke atas ini berarti yang terhubung adalah PLN. Karena tadi PLN masuk di sini. Nah di sini. Dan genset masuk di sini. Berarti kalau ke atas ya berarti ini, kalau menurut petunjuk ini, 1 ke atas adalah listrik, 2 ke bawah adalah genset teman-teman ya. Ini sekarang kita posisikan 0 dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita posisikan ke tengah. Nah ke tengah kosong. Katakan ini kosong teman-teman ya, teman tidak terhubung berarti kosong. Karena petunjuknya di sini adalah kosong di tengah teman-teman ya. Nah teman-teman, ini caranya adalah
yang instalasi ini dapat yang sembunyi di sana paling bawah sendiri, yang pemasangannya sangat sulit. Nah ini NYM 3x4. Ini kalau teman menghendaki MCB, pemasangan oplock MCB, larinya adalah ke blok MCB. Tetapi bila teman menghendaki box sekring, jadi NYM ini lari langsung ke box sekring sini. Jadi NYM ini langsung ke sini, bukan ke sini tapi langsung ke sini teman-teman ya. Nah, sedangkan yang ini, yang sebelah kiri ini adalah lari ke kWh meter teman-teman ya. Ini 3x4 lari ke kWh meter. Sedangkan ini NYY adalah larinya ke genset. Nah tadi setelah dijelaskan, ujung genset ini kita pasang biasanya pakai stop kontak genset. Nah ini pasang stiker, dan yang kabel kode yang paso kita beri orek-orek hitam ini paso. Nah ini begini netral, sedangkan yang ini logam ini tengah-tengah ini. Nah ini ground teman-teman ya. Ya ini adalah ground, ini ground. Nah teman-teman, ini instalasi kita anggap sudah jadi seperti ini. Ini kita anggap instalasi sungguhan teman-teman ya. Sampai di sini kita anggap instalasi sungguhan. Nah teman-teman, ini belum saya isi strom. Sekarang kita praktekkan, kita coba. Sebelum kita isi strom, sekarang posisi sudah netral atau kosong. Sekarang arus kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim, arus kita masukkan. Setelah arus dari PLN kita masukkan, sekarang kita tes apa yang terjadi. Sekarang kita tes nih kabel yang konduktor ini hitam, kita tes dulu harusnya teman-teman ya. Nah, harusnya tekan netral kosong, ground juga kosong. Kemudian selanjutnya adalah kita larikan ke masuk instalasi. Jadi masukkan ke posisi untuk arus dari PLN. Berarti kalau karena di sini pasangannya di bawah, nah di bawah teman-teman ya, ini handle atau pengukil ini kita larikan ke atas sesuai dengan petunjuk. Karena mau teman mungkin grup yang satu adalah PLN, yang dua adalah genset. Nah ini kita larikan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim, kita larikan ke atas. Berarti ini adalah ini yang satu. Nah, sekarang kita tes ke instalasi sudah masuk belum. Nah, kita langsung cucuk tes ke stop kontak bisa. Nah, sebelumnya kita tes stop kontak, ini ada penghubung, ini adalah induk oplock MCB, kita naikkan, kita hubungkan, ini anak kita hubungkan. Nah, kemudian dia ada stop kontak, kita tes masuk belum. Sebelah kiri sudah masuk. Ini fase, ini netral, sekarang ini ground. Nah, teman-teman, berarti benar bahwa kalau satu naik satu berarti adalah PLN masuk. Berarti PLN masuk ke instalasi sini. Kadang nanti kita coba bisa. Nah, kita bisa. Nah, kita matikan lagi. Kemudian stop kontak ini bisa kita coba dengan mesin bur, bisa lah. Ini kita coba dengan mesin bur, kita masukkan stop kontak. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan mesin bur, kita saklar, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, betul, masuk. Selanjutnya adalah kita coba dengan genset. Nah, genset ini adalah konduktornya yang hitam ini, NYY. Nah, saklar pasangnya ada di bagian atas. Nah, sekarang ini kita tes. Tadi kan sudah ada arusnya, ini PLN. Nah, ada arusnya. Kemudian genset. Kemudian handle kita rubah ke posisi 2 atau posisi genset. Nah, ini posisi genset. Kita tarik ke tengah, berarti ini kosong. Kalau ke bawah, ini adalah genset. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita coba tes lagi di stop kontak. Nah, ini bur ini kita nyalakan. Kita hubungkan saklarnya, tidak terhubung karena sudah terputus. Kemudian lampu kita nyalakan, tidak mau karena terputus. Ya, karena terputus, karena arus tidak masuk ke instalasi karena
pengukir ini atau handle ini sudah masuk ke posisi genset. Nah, sedangkan genset ini ujungnya stikernya ini belum dihubungkan sama genset, jadi harus tidak masuk ke instalasi, teman-teman ya. Nah, sekarang instalasi seperti ini padam ya. Supaya masuk ini harus dihubungkan sama genset, teman-teman ya. Sekarang ini kita hubungkan dengan genset seperti ini. Nah, ini di sini ada stop kontak, ini kita anggap arus dari genset, teman-teman ya. Kita anggap arus dari genset. Kemudian stiker ini kita masukkan. Nah, cara masukkan ini yang fase harus fase ground, netral pada genset tersebut. Ini sudah saya beri kode, yang hitam ini adalah fase dan yang hitam ini adalah juga fase. Jadi hitam dapat hitam, nanti fase ketemu fase, berarti nanti di sini masuk ke box ini masuknya benar, di sini juga nanti benar. Sekarang kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nah, sudah masuk. Nah, ini sudah masuk, ini potosel berarti langsung nyala karena arus dari genset sudah masuk. Sedangkan dari PLN sudah kita putuskan, teman-teman ya, sudah kita putuskan. Sekarang kita coba arus dari genset. Nah, ini lampu kita coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim, lampu kita nyalakan. Nah, nyala. Ini kita coba nyalakan. Nah, ini nyala. Kemudian kita coba lagi yang lain, kita gunakan mesin bur. Nah, ini saklar sekarang kita hubungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini adalah arus dari genset, teman-teman ya. Nah, sekarang kita buktikan. Ini kita oper ke tengah, kita kosongkan. Ah, berarti kosong, instalasi mati semua, sembur semua mati. Nah, mati lah teman-teman. Berarti ini bila mana teman menghendaki satu PLN adalah berarti yang masuk di sini PLN. Bila ke bawah berarti yang masuk adalah genset. Nah, masuk genset. Tetapi ini bisa digunakan untuk pasang genset 1 dan genset 2. Jadi tidak genset dan listrik saja, tetapi bisa genset 1, genset 2 atau listrik 1, listrik 2. Pelanggan PLN yang punya listrik 2, mungkin satunya daya 900 subsidi, yang satunya daya 2200. Pada saat dia membutuhkan arus yang banyak, mungkin dia peternak ayam atau peternak apa, karena 900 tidak kuat, dia dioper ke posisi listrik satu misal, klik 1 masuk, dia ada waktu ternak, yang masuk adalah berarti 2200 VA. Pada waktu sudah kandang kosong, dia menggunakan yang subsidi, misalnya grup yang 2 ya, daya 900 masuk, jadi 900 VA masuk. Nah, teman-teman, ini juga bisa digunakan untuk genset 1 dan genset 2. Misal ya pada suatu peternakan di situ tidak ada arus dari PLN, tidak ada jaringan PLN, dia menggunakan genset. Pada waktu membutuhkan arus yang besar, dia menggunakan genset dengan ukuran yang besar. Misalkan ke 1. Nah, gensetnya ini adalah butuh arus besar, dia membutuhkan genset yang besar. Dengan genset yang besar otomatis pengeluaran bahan bakar lebih besar pula, lebih dalam saat ini BBM naik. Tetapi bila mana dia membutuhkan arus yang kecil, dia menggunakan genset yang kecil. Kita uper ke genset 2, misalnya ini harusnya kecil, jadi bahan bakar pengeluarannya lebih kecil, jadi penghematan bahan bakar. Tetapi juga bisa mungkin pada suatu perusahaan tidak ada PLN, tidak ada arus dari PLN, dia hanya berusaha mengandalkan diesel. Jadi diesel penerangan atau untuk menggerakkan motor-motor tersebut, dia selalu menggunakan genset terus-menerus. Nah, kalau genset gunakan terus-menerus otomatis panas. Kemudian dia menggunakan 2 genset. Nah, pertama dia gunakan genset 1. Nah, setelah genset 1 panas, dia ngoper ke genset 2. Jadi gensetnya bergantian biar nggak panas. Nah,
Nah, teman-teman, jadi handle ini atau penghubung ini, saklar ini bisa digunakan untuk listrik genset, dan juga bisa digunakan untuk listrik 1, listrik 2, dan bisa digunakan untuk genset 1, genset 2. Nah, teman-teman, tutorial saya buat sampai di sini dulu, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, baik teman-teman maupun diri saya sendiri. Dan akhirnya pertemuan pada hari ini kita cukupi sampai di sini dulu. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.